kami meningkatkan istilahnya operasi yang biasanya satu kabupaten 12 kali, sekarang 50 kali, Mbak. Makanya kalau 50 kali otomatis kan secara tangkapan semakin banyak. Lah, kami rasa itu sebagai kemajuan karena itu efektif menurut kami seperti itu. Kemudian adanya kurangnya kesadaran nih Mbak di masyarakat. Misal mungkin ibu-ibu itu ya kayak ya udah nggak apa-apa bapaknya beli aja yang penting rokoknya murah gitu. Tapi dari situ aja udah dengan ibu itu memberikan uang untuk bapaknya, terus memperbolehkan, itu jadinya mereka akan mengkonsumsi rokok yang lebih murah tuh Mbak, dan pasti ngejarnya ke rokok ilegal. Halo Tribuners, kembali dalam podcast Tribun Solo bersama saya, Saradita. Kali ini kita masih akan berbincang mengenai topik rokok ilegal dan rokok legal. Tapi ini bagaimana peran media nih untuk kampanye menggempur rokok-rokok ilegal. Sudah hadir bersama saya di studio, ada rekan-rekan dari Bea Cukai Surakarta. Halo Mas Dion dan Mbak Mutia. Halo, selamat siang Mbak. Sobat Tribun semua. Gimana, sehat ya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, nah ini kita hari ini mau ngobrolin soal peran media nih, Mas dan Mbak, dan kampanye publik dalam melawan rokok ilegal. Nah, kenapa sih harus ada kampanye terkait memerangi rokok ilegal? Nah, gini Mbak Sarah, jadi kenapa peran media ini sangat penting ya Mbak ya untuk masa sekarang. Kalau mungkin dalam kurun waktu dulu itu kita lebih banyak kampanye secara media cetak tentunya, karena memang masih banyak yang menggunakan media cetak sebagai sarana untuk publikasi. Namun sesuai dengan perkembangan zaman tentunya sekarang ini lebih banyak influencer tentunya, dan juga secara media itu kita butuh jaringan yang luas menjangkau masyarakat untuk memerangi rokok ilegal seperti itu. Sehingga kami melihat secara pemberitaan media berkolaborasi, kemudian kami juga memiliki media sendiri secara media jaringan itu ternyata lebih efektif menjangkau masyarakat daripada kami secara offline datang pada istilahnya ini ya ke masyarakat secara langsung, karena masyarakat secara langsung pun kami belum tentu mereka sasaran kami ternyata nggak merokok atau seperti itu Mbak. Oke, jadi mungkin supaya lebih tepat sasaran Benar begitu sekali, ya, dan media ini kan bisa menjangkau lebih luas begitu. Nah, kemudian nih kampanye publik yang bisa membantu untuk memerangi rokok ilegal ini tuh seperti apa? Jadi untuk kampanye publik ini kami berharap ya Mbak ya bisa mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi rokok, terutama juga apalagi peredaran rokok ilegalnya. Di sini kita ada kampanye rokok yang tentang kesehatan nih Mbak, banyak banget nih di jalanan juga ya Mbak ya, mengingatkan bahwa bahaya rokok sendiri kan banyak ya Mbak. Untuk rokok ilegal ini kita juga ada gempur rokok ilegal, yaitu iklan-iklannya, balihonya itu banyak terpasang, itu mengingatkan akan kesehatan bahwa rokok ilegal nih berbahaya Mbak, karena kandungannya tidak teregulasi ya. Kita tidak tahu kandungannya seperti apa dibanding rokok yang legal. Rokok legal aja berbahaya ya Mbak ya, apalagi rokok ilegal. Kemudian pemerintah juga, kita juga memberikan kampanye untuk konsekuensi hukum terhadap penjual rokok ilegal ini nih Mbak. Jadi kita harapkan mengurangi penjual rokok ilegal ini karena ada konsekuensi hukum, sanksi pidana dan sanksi denda ya Mbak ya untuk yang pertama, apalagi penjara nih. Kalau penjara mungkin malah lebih takut nih masyarakat ya Mbak. Jadi kami harapkan kampanye-kampanye ini bisa mengurangi peredaran rokok ilegal tersebut. Oke, tapi sejauh ini kampanyenya bisa dinilai efektif nggak? Jadi begini Mbak Sarah, kalau kita bilang kampanyenya efektif atau tidak, tentunya ada efek dan itu sudah ada implikasinya. Di mana? Nah, jadi begini Mbak, kami memang secara efektif berkampanye menggunakan dana DBHJHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang di mana dana tersebut memang berasal dari pajak yang dibayarkan atau cukai yang dibayarkan oleh para perokok sendiri. Jadi atas dari dasar dana itu kemudian kami berkolaborasi dengan Pemda masing-masing. Untuk saat ini yang jadi podcast hari ini adalah kami berkolaborasi dengan Pemkab Sukoharjo. Kemudian dana tersebut kami
buat untuk iklan seperti iklan layanan masyarakat, tentunya kemudian podcast, radio, dan juga secara ini ya, tahun kemarin kami juga ada agenda untuk berkolaborasi tentunya, tidak hanya melalui media ini. Ada media jaringan seperti kami juga berkolaborasi melalui influencer tentunya, kemudian juga kami berkolaborasi bersama budayawan-budayawan mengadakan pertunjukan seni, kemudian ada juga berkolaborasi dengan rekan-rekan kita yang sebagai kiai-kiai bisa menggunakan buat acara-acara keagamaan seperti itu kemarin. Dan juga kami kemarin secara efektif juga langsung turun ke masyarakat, Mbak. Jadi sempat juga secara konvensional kami juga datang. Jadi setiap kecamatan itu kami datangi dan juga kami lakukan sosialisasi menggunakan segmentasi. Yang pertama ada ibu-ibu PKK, kemudian kita juga ikut mengumpulkan para lurah, kemudian para hansip, itu kami kumpulkan karena kami menganggap dari memang lingkungan internal mereka sendiri, internal masyarakat sendiri itu yang paling banyak menginformasikan tentang rokok ilegal seperti itu. Karena apa? Karena kalau cuman kita tebar via jaringan, paling kita mendapatkan info cuman tidak secara pasti. Otomatis kita harus mengkulik lagi. Namun kalau secara istilahnya dari tetangga sendiri, dari saudara sendiri yang ingin mengingatkan saudaranya biar tidak jualan rokok ilegal, karena biasanya kan kayak gitu kan, kalau ada yang jualan legal kan akan terdampak ya Mbak ya. Nah dari atas jualan legal tersebut biasanya nggak enak nih tetangga atau saudara untuk mengingatkan, biasanya melaporkan ke kita untuk kita yang istilahnya memberitahu seperti itu. Oke, inilah yang dirasa kampanye yang efektif gitu ya. Iya, Jadi tidak benar langsung sekali. menyasar ke kayak targetnya, tapi Enggak. juga ke sekitarnya gitu. Oke. Termasuk tadi ada ibu-ibu PKK, padahal mereka mungkin nggak merokok gitu Benar ya. sekali, karena biasanya Mbak, ini survei ya Mbak ya, 67% yang beliin bapaknya ibunya. Jadi memang kemarin kami sempat ini ya, adakan pertanyaan. Bapak ibu-ibu di sini ada yang membelikan rokok bapaknya. Oh saya. Jadi, karena apa? Karena memang dananya yang megang ibunya sebenarnya seperti itu. Kemudian juga kami berkolaborasi dengan ini Mbak, institusi kayak SMA, kuliahan, seperti itu untuk mengedukasi terkait bahaya rokok juga. Kalau secara sekolahan kita lebih ke bahayanya merokok. Tapi kalau kuliah baru kita terkait gembor rokok ilegal, karena kan otomatis yang merokok lebih banyak yang di mahasiswa seperti itu. Kemudian kita juga ada lomba-lomba terkait video-video edukasi yang dimana nanti ada hadiahnya pada saat membuat iklan layanan masyarakat tersebut. Ya. Oke, jadi sangat-sangat beragam ya ini benar ya. sekali. Oke, kemudian kayak dampak besarnya ini dari media sosial untuk berkampanye, untuk meningkatkan kesadaran orang-orang nih supaya stop rokok ilegal itu seperti apa sih? Jadi kami sempat kemarin ada kolaborasi juga dengan beberapa influencer tentunya seperti Mentik Wangi, kemudian ada juga Ucup Klaten, kemudian ada beberapa lagi. Karena memang kami lihat influencer-influencer ini punya segmentasi tersendiri, Mbak. Gimana? Karena memang yang sedang diikuti oleh masyarakat adalah kayak tadi, kayak misal Ucup dengan lucunya, dengan teknik matematisnya yang dia keluarkan, itu diselipi dengan ini ya, kayak pembahasan rokok itu masuk gitu loh, lucu gitu loh. Kemudian ada yang tadi Mentik dengan gayanya yang lucu juga masuk juga, ternyata FYP gitu. Jadi memang beberapa masukan yang itu kan masukan dari Pemda juga ya untuk menggandeng influencer. Jadi kami rasa itu sangat maksimal ya kalau kita adakan seperti itu. Oke, tapi ini ya sejauh ini sangat-sangat efektif gitu, Ya, baik dari benar media ataupun dari influencer-influencer. Kemudian Mbak Mutia, ini seberapa besar atau gimana sih tantangannya ketika bikin kampanye untuk menggempur rokok ilegal? Apakah selalu diterima oleh masyarakat gitu? Oke, jadi untuk selalu diterima masyarakat tuh kadang mungkin yang ada kepentingan nih enggak juga ya Mbak ya, karena mereka jadi kendala kita nih juga beberapa yang ada memiliki kepentingan atau mungkin ada aparat juga ya Mbak ya yang ikut
memonopoli kegiatan peredaran rokok ilegal tersebut, itu termasuk yang menghalangi kampanye kami juga. Kemudian adanya kurangnya kesadaran nih Mbak di masyarakat. Misal mungkin ibu-ibu itu ya kayak ya udah nggak apa-apa bapaknya beli aja, yang penting rokoknya murah gitu. Tapi dari situ aja udah dengan ibu itu memberikan uang untuk bapaknya, terus memperbolehkan, itu jadinya mereka akan mengkonsumsi rokok yang lebih murah tuh Mbak, dan pasti ngejarnya ke rokok ilegal karena hal tersebut. Kita juga memiliki keterbatasan dana nih Mbak, karena kan kita dibagi-bagi nih ya, untuk penegakan hukum sendiri kita mendapat 10%. Di situ kita maksimalkan untuk mengurangi peredaran rokok ilegalnya. Jadi kebanyakan sih karena kurang dukungan juga nih Mbak dari masyarakat juga. Tapi karena seperti yang Mas Dion sampaikan sebelumnya, dari media sosial ini udah sangat ngebantu banget. Dari Tribun ini juga udah sangat ngebantu banget nih Mbak untuk memberi pengetahuan masyarakat tentang bahaya rokok ilegal, begitu Mbak. Jadi memang tadi dampak sudah secara signifikan ya dijelaskan oleh Mbak Mutia. Tapi kita juga harus mengingat bahwa budaya Indonesia kita ini adalah budaya merokok. Dari sejak zaman dahulu kita sudah dikenalkan oleh rempah-rempah tentunya. Sehingga kalau sudah mendarah daging seperti itu ya memang untuk menghilangkan budaya merokok agak susah. Nah, atas dasar itulah makanya kita kan membagi segmentasi nih Mbak, yang dimana segmentasi tantangan ini kayak menengah, mungkin kalau menengah ke atas tidak secara langsung berdampak apabila kita naikkan cukainya ya, dampaknya ya. Tapi kalau menengah ke bawah ini pasti harus mencari substitusi rokok yang dimana yang bisa melawan rokok ilegal. Nah tentunya kita tidak capek-capeknya untuk memberitahu bahwa masyarakat kalau rokok ilegal itu sebenarnya dengan harga rokok ilegal ada yang legal juga gitu. Karena apa? Karena kalau rokok ilegal jelas-jelas dia dari kandungannya pun kita tidak memahami apa yang istilahnya berapa tarnya, berapa nikotin seperti itu. Namun kalau yang rokok walaupun harga murah tapi UMKM itu ada syarat untuk ketentuan tadi, uji lab seperti itu. Sehingga pada saat edar itu sudah layak untuk dikonsumsi dengan batasan tertentu tentunya Mbak, seperti itu. Oke, jadi memang ada syarat-syarat tertentu ya, walaupun itu UMKM gitu, harus uji lab, kemudian juga harus ada uji edarnya juga ya tadi ya. Oke, kemudian nih untuk memastikan apakah kampanye ini tuh benar-benar efektif gitu loh Mas. Tadi kan udah dari media, kemudian dari influencer, seperti apa ini tolak ukurnya? Jadi bagaimana kita melihat secara efektif atau enggaknya? Tentunya kami memiliki tim analisis media yang memang dari pusat kita ada Direktur Skombija yang memang secara efektif melihat perkembangan media sosial apakah ini sesuai dengan semangat kita rokok ilegal atau tidak. Karena banyak juga di luaran yang menggunakan survei, tentunya survei dari UGM juga ada. Jadi tingkat pertumbuhan rokok ilegal itu setiap tahun dinilai secara survei oleh pihak ketiga seperti UGM. Namun dari dalam kita sendiri juga bisa menganalisis menggunakan metode-metode. Tentunya kalau di kantor kami sendiri Bea Cukai Surakarta, kami melakukan analisis semakin banyak sosialisasi yang dilakukan itu pasti akan semakin banyak juga rokok yang akan ditangkap. Kenapa? Karena masyarakat ini semakin paham. Jadinya tetangga-tetangganya, oh ini berarti ini dulu jualan rokok ilegal, jadi paham. Jadi bukannya semakin banyak sosialisasi, namun di masyarakat itu semakin banyak tangkapan itu kita gagal, itu tidak. Malah di masyarakat itu malah tercerahkan karena banyaknya sosialisasi masif yang kita lakukan. Yang sebelumnya tidak tahu jadi mengerti dan paham. Jadi paham, oh ternyata yang dikonsumsi bapakku ini rokok ilegal. Nah, akhirnya ngasih tahu bapaknya. Kemudian ada juga yang beberapa sampai kita kewalahan untuk membalesi rokok-rokok ilegal. Laporan-laporan itu ada yang, Mas, Sherlock parani yo. Nah, gitu-gitu banyak juga ternyata. Jadi secara itu kami lihat analisis dan sebelumnya memang pada saat sebelumnya sebelum ada aturan UR, yaitu langsung penyidikan, kami melihat sekarang ini lebih banyak penangkapan. Karena itu tadi, masyarakat banyak sekali yang melaporkan di sekitarnya warung-warung, dan juga kami juga bekerjasama dengan Satpol PP yang dimana dana DBHCHT itu sekarang sudah sampai tahap pengidentifikasian dari Satpol PP juga, sehingga pada saat Satpol PP itu melaporkan ke kami itu sudah infonya A1. Jadi
kami meningkatkan istilahnya operasi yang biasanya satu kabupaten 12 kali, sekarang 50 kali Mbak. Makanya kalau 50 kali otomatis kan secara tangkapan semakin banyak. Lah kami rasa itu sebagai kemajuan karena itu efektif menurut kami seperti itu. Oke. Ya. Tapi kan ini kan tidak bisa hanya dari bea cukai saja ya, dan ataupun dari Satpol PP saja. Betul. Tapi harus ada peran dari masyarakat. Nah, ini bagaimana nih Mbak Mutia supaya masyarakat tuh juga bisa berperan secara aktif untuk memerangi rokok ilegal ini? Oke, jadi untuk masyarakat mungkin dari diri sendiri ya Mbak ya, apabila pengkonsumsi rokok bisa untuk tidak membeli rokok yang ilegal. Kemudian untuk sekitarnya bisa membantu edukasi kami untuk memberitahu nih keluarganya, kerabatnya atau komunitasnya untuk tidak membeli rokok ilegal juga, karena pastinya berbahaya ya Mbak ya. Kita juga pasti mau melindungi keluarga juga kan, meskipun rokok itu sendiri berbahaya. Tapi kita arahkan untuk membeli yang legal karena lebih resmi dan terdaftar nih Mbak kandungan-kandungan rokoknya. Kemudian untuk itu kita juga berharap apabila ada info-info tentang rokok ilegal atau dia tahu penjual rokok ilegal, entah tetangganya atau siapa, bisa dibantu untuk melaporkannya langsung ke Bea Cukai Surakarta ya Mbak ya, atau ke Satpol PP daerahnya yang terdekat. Dalam hal ini mungkin Sukoharjo bisa langsung dilaporkan ke Satpol PP-nya. Tenang aja kalau misalnya mau dilaporkan, kita nggak akan membocorkan rahasia identitas pelapor ya Mbak ya. Takutnya nggak enakan nih, ternyata tetangga sendiri gitu, sungkan atau gimana, nggak apa-apa. Nanti dilaporin aja, kita akan jaga kerahasiaan identitas pelapornya. Oke, jadi sumber atau pelapor tersebut sudah pasti identitasnya dirahasiakan ya, Iya, teman-teman. pasti. Jadi jangan takut untuk melapor kalau memang ada yang mendistribusikan atau menjual rokok ilegal ini. Kemudian Mas Dion, terkait Ya. regulasi pemerintah yang bisa mendukung kampanye media melawan rokok ilegal seperti apa? Ya, jadi begini Mbak, terkait regulasi memang untuk kami Bea Cukai sendiri memang sudah diregulasikan melalui formula di PMK ya, PMK di BAJ terbaru. Jadi memang regulasi sekarang ada pembagian 40% sosialisasi, kemudian 60% penegakan hukum, sehingga memang sudah diatur bahwa sosialisasi ini istilahnya kita lebih fokuskan ke penegakan hukum seperti itu. Yang sebelumnya 80% lebih, kemudian diatur menjadi sekarang sosialisasi kebanyakan cuma 40%-an. Namun secara garis besarnya itu ada perbedaan yang signifikan, karena yang dulu kan kita lebih ke konvensional, tatap muka, kemudian membuat acara-acara masyarakat. Namun sekarang kita fokuskan ke media sosial dan jaringan seperti itu Mbak, sehingga banyak masyarakat yang dulunya tidak terjangkau sekarang terjangkau, karena kalau melihat dari kontur di daerah Solo Raya ini kan banyak pegunungan, banyak yang pesisir, ada yang di pesisir-pesisir pojok-pojok ya. Itu kalau secara ini ya radio itu terjangkau. Apalagi kalau kita kota kan kita ada podcast, makanya ada beberapa lini yang memang kita sudah diverifikasikan. Jadi sehingga pada masyarakat itu sudah yang bisa menjangkau semua umur, ada yang milenial, Gen Z, kemudian ada yang ini nenek-nenek, kakek udah paham sekarang. Oh, sing gembur kemarin ini yang konser ya. Itu kalau nenek-nenek kan lebih seneng ya biasanya kalau ngobrol terkait ini ya, terkait HPFD juga. Kemudian juga terkait ini ya Mbak ya, pengaruh pemerintah biar bisa sampai medianya ini melawan tuh seperti apa. Jadi kami di Bea Cukai Surakarta itu juga ada metode mobil keliling. Ya, jadi kita setiap beberapa minggu sekali kita adakan muter menggunakan mobil untuk menginformasikan secara ini tidak menggunakan dana DBHJHT, tapi memang secara tupoksi kami. Jadi ke beberapa warung-warung yang kami anggap memang tempatnya itu memang rawan rokok ilegal, dan kami menempelkan poster dan stiker yang tentunya apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk misalkan ada yang ingin menawarkan ke toko tersebut, udah tahu, wah ini udah dikasih tahu Bea Cukai nih, malah saya nanti difoto takutnya. Nah, karena kita selalu menginformasikan ke masyarakat atau ke pedagang bahwa misal ada yang menemukan rokok ilegal atau yang menawari, tolong difoto orangnya maupun ininya motornya atau mobilnya, biar bisa kami identifikasi. Sehingga kalau misal dia sudah terlanjur ngasih bapak barang,
kami ada pegangan, oh berarti memang bukan tersangka utamanya Bapak ini, bisa jadi saksi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi Ya. ada masyarakat ataupun pedagang tersebut Ya. juga diajak untuk bekerja sama Benar untuk sekali, memerangi rokok-rokok ilegal ini. Kemudian nih, Mbak mungkin bagaimana sih pengaruh influencer itu? Kan ini nggak hanya menggait media aja ya. Seperti apa? Jadi biasanya nih influencer nih kan mereka punya target pasar ya Mbak ya. Kita harapkan sih dari influencer yang kita ajak kolaborasi ini bisa membantu kami untuk memperluas lagi nih info tentang rokok ilegal dan bahayanya, sehingga dengan dibantu influencer tersebut kami juga bisa nih Mbak mengurangi peredarannya. Kami harapkan sih dari kampanye-kampanye kami seperti itu. Kemudian agar efektif itu kita juga menyuarakan lebih konsisten ya Mbak ya, kita menyuarakan tentang peredaran rokok ilegal ini baik dari influencer maupun juga tokoh publik nih Mbak, seperti yang sebelumnya Mas Dion bilang, kita juga kolaborasi dengan pemuka-pemuka agama atau yang lainnya, juga ada budaya ya Mbak ya, seperti itu. Oke, ini jadi bisa memastikan ya bahwa informasi ini tuh bisa terserap di semua lapisan masyarakat Betul. gitu, dari anak muda, kemudian dari orang dewasa, bahkan sampai kakek dan juga nenek gitu. Kemudian ini Mas Dion, terkait bagaimana nih masa depan kampanye media untuk melawan rokok ilegal? Jadi masa depan media ya tentunya untuk saat ini kami berfokus ke media jaringan dan juga media online. Karena apa? Karena sekarang arah perkembangan penjualan rokok ilegal adalah online, seperti itu. Kalau yang dulu itu lebih ke tatap muka, transaksi, tapi kan banyak yang tangkap Pak kalau kayak gitu sistemnya. Makanya sekarang media sekarang itu banyak disusupi di marketplace itu rokok-rokok ilegal yang pesannya online, jadi nanti dikirim lah melalui. Makanya kami menganggap bahwa kalau kita juga kampanye melalui media itu akan lebih terkena seperti itu, karena kami juga terkait media-media online itu juga istilahnya memberikan materi yang memang sudah kredibel, jadi memang sudah terpercaya dan tidak menyesatkan masyarakat tentunya. Jadi setiap media yang istilahnya kami bekerja sama dan berkolaborasi terkait DBHJT ini pasti kami berikan materi-materi yang memang diperuntukkan untuk masyarakat tentunya. Dan kayak tadi misalkan kita temukan ada penjualan rokok-rokok ilegal melalui all shop ataupun marketplace, biasanya kami juga mensurati marketplace tersebut untuk melakukan takedown. Karena apa? Karena itu sangat berbahaya Mbak. Kalau misalkan yang dibeli rokok ilegal yang datang narkoba kan berbahaya juga gitu. Jadi belum tentu juga, itu juga banyak yang penipuan juga gitu. Nah, kalau di suatu sisi juga kita kalau di Solo Raya kita bekerja sama juga dengan paketan-paketan yang dimana pasti marketplace ngirimnya kan lewat paketan. Nah, namanya rokok kan baunya rokok ya. Itu nggak usah kita X-ray pun udah tahu, wah ini pasti isinya rokok. Mungkin kayak jasa ekspedisi gitu ya? Iya, kita kerjasama dengan jasa ekspedisi. Apabila menemukan ada ya indikasi rokok, ya kita pasti datang untuk mengecek. Kalau apabila rokok tersebut bercukai dan resmi ya kita lepas. Tapi kalau tersebut itu memang rokok ilegal, tentunya kita akan melakukan kontrol delivery ke tempat pembelinya dan kita akan minta konfirmasi apakah memang membeli dan apakah tersangkanya ini istilahnya dia atau memang yang mengirim, karena kita harus tracking dulu. Seperti itu, Mbak. Oke, ini kita jadi tahu banyak ya terkait dengan kampanye rokok ilegal, dan supaya ini rokok ilegalnya ini tuh bisa nyala ya dari lapisan masyarakat ini dan tetap memperdagangkan rokok-rokok legal yang sudah ada bea cukainya. Nah, Mbak Mutia, ini mungkin terakhir, kalau misalkan ada masyarakat yang masih bingung nih, ini bisa hubungi ke Bea Cukai Surakarta melalui apa? Oke, jadi untuk masyarakat yang mungkin mau menanyakan ya tentang rokok ilegal atau mau menanyakan tentang gimana sih Mbak Kak pelaporannya gitu, bisa dilaporkan langsung ke Bea Cukai Surakarta, datang langsung ke kantor Bea Cukai Surakarta atau ke Satpol PP terdekat, atau kalau masih ngerasa jauh nih Mbak, bisa menghubungi WhatsApp kami di 0896 98050.000 atau di Instagram kami di @beacukai_surakarta. Nanti kalau misalnya mau ke kantor juga boleh ketemu saya atau Mas Dion mau nanya-nanya. Itu kami pastikan akan kami jaga kerahasiaan pelapornya ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Mutia, Mas Dion untuk bincang-bincang hari ini. Kita jadi lebih tahu bagaimana untuk menggempur rokok-rokok ilegal di masyarakat. Kita jumpa lagi di podcast Tribun Solo selanjutnya. Saya Saradita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.